Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita kembali lagi untuk memberikan materi tentang GoDigi. GoDigi di mana GoDigi ini memberikan wawasan juga kepada kita. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lincan Danang Abdullah Lumban Tobing ya. Dengan OPEK 722.50, saya asisten keuangan personalia dan umum di PTN 1 Regional 7 Kebun Temenan. Oke, ini materinya ya, membuat paparan tanpa pusing. Bilang nggak pusing, ya buat paparan ya, dengan notebook KLM. Nah, materi ini disampaikan oleh Bapak Jaka Kesuma Eskom Enkom. Ya, ini sarjana komputer, master komputer Enkom Eskom ini tanggal 24 Juni 2026 ya. Oke, kita lanjut saja materinya. Membuat paparan tanpa pusing dengan notebook KLM, mengubah dokumen kompleks menjadi presentasi tertulis dalam hitungan menit. Nah, ini agak keren ini. Gimana caranya nih? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Mengapa membuat paparan sekali menguras waktu? Kita tahu nggak jawabannya? Iya. Kalau dokumennya banyak, bisa nggak cepat? Lambat. Informasinya nih butuh banyak nih. Ada yang di awal, di tengah, mungkin membutuhkan waktu inilah. Kita dapat informasi banyak, terus kita pilah-pilah. Nih, terus dikejar waktu, ini sering nih. Hari ini kuat, hari ini kumpul. Nah, ini kejar waktu. Alur kalimat belum tersusun, ini ribet. Terus slide pada teks. Nah, kadang-kadang kita tuh buat slide itu penuh tulisan, padahal itu membosankan. Singkat, jelas, padat saja. Kalau kita bikin slide itu singkat, padat, teks, nggak usah panjang-panjang, kita yang jelasin aja. Mungkin kita ada informasi penting yang kita takut lupa, jadi banyak ya tulisnya. Oke, lanjut. Notebook KLM berfungsi sebagai asisten cerdas berbasis sumber Anda sendiri. Jadi dokumen yang diunggah nanti AI yang buat, tetap pakai AI ya. Nanti diringkas, buatkan saya dokumen dengan data-data sebagai berikut, buatkan saya PPT-nya, masukkan AI, selesai. Cuman dan nyampe 5 menit udah selesai PPT. Nanti dikasihnya gambar, buatkan dengan kurva atau gambar, dibuat tes, selesai. Skripsi aja bisa, mau berapa halaman, 200 halaman, 300 halaman dibuat. Ya. Zaman kami dulu kan tik. Sekarang udah enak, anak-anak sekarang buat skripsi tahu masuk selesai. Nggak perlu kayak kita dulu. Mungkin Deden ngerasain dulu kan, ya ngabisin duit orang tua ya, minta fotokopi terus ya. Tahu nggak selesai kita dari fotokopi, sampai mama kita marah. Udah selesai, coret-coret ini nama tandanya kan, dicoret padahal dicoret tadi baca kan, di print lagi kan. Nah, belum lagi yang lain-lain. Ini banyak nih, kalau sudah skripsi pasti ngabisin duit banyak. Saya merasakan itu, ngabisin uang banyak memang pada saat skripsi. Oke, selanjutnya ya, jadi ada 3 proses dalam AI itu adalah input, proses, output ya. Jadi di sini persiapan. Nah, source-nya dulu, mau di mana kita unggahnya. Terus ada chat nih, dialog tanya-tanya ini bagaimana kakak slide-nya bentuknya. Terus ringkasannya kita harus kasih juga ringkasannya apa. Terus citation atau kutipan. Nah, ini kutipannya dari mana? Bisa diambil ya. Bisa juga kita bentuk konsep dokumen dari source, chat atau apa yang bisa untuk pemaparan yang efisien. Nanti dijelaskan semua ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih 5 langkah mengubah menjadi slide. Siapkan dan unggah. Masukkan dokumen yang relevan dan aman, minta ringkasan. Ya, kita harus pahami dulu isinya apa. Nanti perintahkan AI monitor latar belakang masalah solusi penutup. Ekstrak poin singkat setiap slide. Periksa fakta sesuai bahasa. Nah, jadi perlu Pak, tidak langsung kita terima mentah-mentah. Periksa datanya Pak. Nanti ada kata-kata yang memang agak kurang dipahami di AI dan agak rancu katanya, tapi kita harus cek lagi. Nah, kita koreksi atau apa bisa di sini.
Woi, tapi bisa, Pak. Ya, sana ini, Bapak langsung aja senengnya bisa, Pak. Bisa. Masukkan ininya, sumbernya LM, ya kan? Nah ini, tolong formatkan buat saya ini tambah kurang kali tidak masalah. Nah, karena LM itu dari Excel ya, biasanya kata-kata Word atau tulisan yang bisa. Kalau itu pakai database, kalau Excel biasanya formatnya SQL ya, atau database. Kalau ini kan bukan database, mengarang bisa mengarang atau apa, tapi dia buat slide atau, tapi buat LM, nah nggak tahu ini, kayaknya belum bisa kalau saya. Pengen sih buat LM juga. Tapi judulnya LM gitu Pak? Hah? Notebook LM? Bukan, KLM. KLM. Oke, lanjut. Nah, ini gambar perisai sebelah hijau, sebelah merah. Panduan mengunggah dokumen area aman dan area risiko. Aman dikira materi pelatihan umum, SOP, laporan kegiatan publik, surat edaran, notulen rapat. Ini yang tidak rahasia, bisa dibaca. Terus yang dilarang, data pribadi jangan pernah Pak, nomor rekening, PIN segala macam diunggah di PA. Kata sandi jangan pernah, kontrak, dokumen sensitif jangan, laporan keuangan, bisnis. Kadang PA ini mengakses data-data seluruh kita, tujuannya dalam pengembangan AI juga benar. Nanti nama bapak, panggil apa? Deden, tolong minta Deden Auladi. Tulis deh, kita minta ini takutnya dengan bicara seperti ini. Ya, lanjut. Apa ini? Manfaat utama. Ini gambar roket ini. Tidak perlu menatap slide kosong, air menjadikan prakarya. Kita bisa buat semacam template ada di sini. Sintesis kecepatan tinggi, luar halaman, oke. Fokus pada poin bukan paragraf ya. Membantu mencetak teks panjang menjadi singkat. Ya. Bonus bantuan narasi, kita bisa masukkan suara, bisa gambar, bisa banyak macam di sini. Mau dia ngomong sendiri pun bisa. Nah ya, oke, beda. Nah ini, jangan langsung membuat slide, pahami dulu. Oke, harus paham Pak ya. Prompt, siapa yang tahu prompt? Perintah, prompt. Ya. Di AI pakai prompt. Kita masukkan perintahnya, apa-apa. Misalkan buatkan saya ringkasan tentang masalah apa, rekomendasi apa, contohnya. Nanti dia akan buat bentuk format seperti ada foto saya atau apa, masuknya. Nah ini nanti dia buat 5 kesimpulan. Kesimpulan inilah yang nanti dibuat notulennya, ya. Nah tindakannya, baca lagi Pak, jangan langsung diambil mentah-mentah. Kadang-kadang ada kata-kata yang nyeleneh. Saya pernah buat, loh ada kata-kata itu nggak masuk dalam apa materi yang saya buat. Oke, selanjutnya. Nah ini outline, namanya outline. Nah jadi gini outline-nya, pembukaan, isi, penutup ya. Gimana dimulai dari mana, misalnya kali ini pembukaannya, misalnya pembuka, penutup, nanti kesimpulannya. Jadi harus disesuaikan. Mungkin Bapak mau pertama itu cuma tampilan ini aja, judul. Terus Bapak minta yang kedua ada judul, ada gambar. Yang ketiga minta grafik. Ini terakhir kesimpulan menjelaskan gambar dan grafiknya. Nah, jadi lebih ringkas. Oke, selanjutnya. Nah, ini teks dan relevan dalam bicara bisa. Ini untuk slide, untuk pembicara. Nanti dia ngomong, kita tuh ngomong sendiri bisa. Tapi harus disalin kata-katanya pakai teks. Ya, nanti dimasukkan ke sana, dia nanti ngomong sendiri. Ya bisa. Sebagai bahan referensi kita untuk slide kita, bacaan kita bisa juga. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak slide itu, dikit aja. Tapi poinnya lengkap. Oke, selanjutnya. Nah ini menyusun prompt yang presisi. Tugas format gaya bahasa batasan, ya harus dilihat. Buatkan formatnya 8 gaya bahasa, ini bahasa prompt. Ya. Apa dia? Bapak suruh perintah apa? Tugas tadi ya, buatkan saya formatnya berapa? Formatnya mau format PDF mau apa? Di sini. Terus gaya bahasa, gunakan bahasa yang ada guna bahasa lucu, bahasa apa bisa. Terus batasannya
minimal satu paragraf berapa slide atau berapa tulisan, satu kalimat berapa kalimat. Ini dimasukkan ke dalam AI. Ini prompt. Nah, singkatnya itu prompt ini ada Bapak tugas format kayak bahasa. Ini bisa macam-macam Pak, banyak. Nah, tapi yang 4 fungsi yang penting aja ini aja. Ya, ini hindari prompt yang terlalu buatkan paparan. Semakin spesifik itu maka benar. Semakin spesifik Bapak tulis, ya kan, semakin bagus lah hasilnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambar gembok sama pisai. Etika tanggung jawab, jangan percaya membabi buta. Nah, ini bahaya nih. Udah babi buta pula kan? Ya kan? Bahaya. Ya lubur kemana-mana oleh maksudnya, ya kan? Perlindungan data, jangan unggah dokumen rahasia data personal NIK. Nah, ini kita di dunia kerja juga jangan pernah memberikan data yang bukan orang yang berhak memilikinya dan harus izin. Jadi jangan kasih data sembarangan Pak, nanti dampaknya. Nah, terus ini juga nih fakta dan angka, tidak selalu. Jangan pernah kasih ini, nanti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini jadi pakai notebook KLM, mempercepat proses, kecepatan AI, presentasi sempurna ini. Ya, kebijakan manusia. Fokus sisa energi Anda pada storytelling dan penyesuaian audiens, bukan lagi pada membaca dokumen. Oke. Maksudnya ini kita bercerita lah ya. Maksudnya sisa energi storytelling ini cerita. Audiensnya kita sesuaikan. Mau audiens seperti apa? Apakah dia anak-anak, atau dia dewasa, atau dia perempuan, atau dia laki-laki, sesuaikan dengan audiensnya. Oke, selanjutnya. Habis. Nah, ini mana deh? Ini aja. Ya ini. Oke, ya. Jadi